Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Baik adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku atau deviasi standar. Kita akan membahas sekaligus untuk data tunggal juga untuk data kelompok. Perhatikan baik-baik, tonton dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip supaya kalian betul-betul paham. Oke? Baik adik-adik, untuk data tunggal, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata itu rumusnya seperti ini ya. Saya singkat SR itu sama dengan sigma harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N. XI itu adalah datumnya ya, kalau untuk data tunggal. X bar itu rata-rata jelas, kemudian N adalah ukuran data. Nah, kalau kita bandingkan antara rumus simpangan rata-rata dengan ragam atau varian, itu bedanya adalah di sini ya dari. Bedanya kalau di simpangan rata-rata itu harga mutlak, tetapi kalau di ragam atau varian itu XI min X barnya dikuadratkan. Itu ya, jadi selalu positif juga sih sebetulnya. Nah, kalau ragam disimbolkan S kuadrat, ya, bagaimana dengan simpangan baku atau deviasi standar? Deviasi standar atau simpangan baku disimbolkan S. Ini juga melambangkan dari rumusnya ya adik-adik ya, bahwa simpangan baku atau deviasi standar itu akar dari ragam, gitu ya, akar dari varian. Jadi rumusnya sama, tetapi di akar. Jadi harusnya kalau kita sudah bisa mencari ragam atau varian, maka otomatis simpangan baku sudah bisa, karena tinggal kita akar saja. Ya, istilah-istilahnya sama. XI adalah datumnya, X bar adalah rata-rata, N adalah ukuran data. Nah, supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku dari data berikut. 8, 5, 6, 4, 7, 6, 7, 5. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari simpangan baku, simpangan rata-rata, dan varian atau ragam adalah mencari rata-ratanya. Ya, berarti kita jumlahkan semuanya, tidak perlu diurutkan, tidak apa-apa. Ya, kita jumlahkan semuanya, kemudian kita bagi dengan N. Di sini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti N-nya ada 8. Nah, kalau kita jumlahkan, kalau kita mencari rata-rata itu kan sigma XI gitu ya, sigma XI dibagi N, berarti ini kita jumlahkan semua nih. 8 tambah 5, 13, kalau tambah 7, 20, ini 10, berarti kan 30 ya. 30 tambah 13, 43, tambah 5, berarti 48. Maka X barnya 48 dibagi 8, sama dengan 6. Nah, kalau rata-rata sudah tahu, maka bisa kita langsung menghitung simpangan rata-rata. Caranya gimana? Masing-masing datum ini, ya kan di sini tulisannya harga mutlak XI min X bar dibagi N, ya kan? Masing-masing datum ini kita kurangi dengan rata-ratanya X bar di harga mutlakan. Terus dijumlah semua ya, dibagi dengan 8. Oke? Nah, coba. Angka pertama di sini adalah 8. Jadi bisa saya tulis gini. 8 harga mutlak, 8 dikurangi 6, gitu kan, ditambah 5. Perhatikan 5-nya ada berapa? Ada 2. Jadi bisa langsung kita tulis begini, 2 kali 5 dikurangi 6. Itu ya, sekaligus. Kemudian apa? 6 ada 2 juga. Berarti bisa kita tulis sekaligus gini. Ya. Kemudian setelah 6 apa? 4 hanya ada 1, berarti kita tulis 4 dikurangi 6. Gitu ya. Kemudian apa? 7-nya ada 2, berarti 2 dikali harga mutlak 7 kurangi 6. Sudah semua ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan sudah ada 8. Kita bagi dengan N. N-nya adalah 8. Nah, sekarang kita hitung coba. 8 kurangi 6, 2. Di harga mutlakan 2. Ya. 2 dikali harga mutlak 5 dikurangi 6. 5 kurangi 6 min 1. Kalau di harga mutlakan kan 1 ya, berarti 2 kali 1 ditambah 2 kali 0, berarti 0 ya, ditambah 4 kurangi 6 min 2, di harga mutlakan berarti 2, ditambah 2 dikali 7 kurangi 6, 1 harga mutlakan tetap 1, dibagi dengan 8. Nah, sekarang kita jumlahkan.
2 tambah 2, 4, ditambah 2 lagi, 6, tambah 2 lagi, 8. Berarti sama dengan 8 per 8. Maka simpangan rata-ratanya adalah 1. Selesai. Gitu ya. Oke, sekarang kita ngitung ragam atau varian. Ragam atau varian berarti perbedaannya adalah seperti ini sama, tetapi dikuadratkan. Itu ya, tapi bukan ragam mutlak, hanya kurung biasa. Jadi bisa kita tulis begini, 8 kurangi 6 kuadrat ditambah 2 kali 5 kurangi 6 kuadrat ditambah berapa tuh? 2 kali 6 kurangi 6. Ini boleh ditulis, boleh enggak, kan 0 ya. Kemudian 4 kurangi 6. Ini terakhir 2 dikali 7 kurangi 6 kuadrat. Oke. Sama kita bagi dengan 8 juga, karena n nya kan 8 ya. Sama dengan 8 dikurangi 6, 2 dikuadratkan 4 ya, ditambah 2 dikali 5 dikurangi 6, 5 kurangi 6 min 1 dikuadratkan kan 1 ya. Berarti 2 dikali 1 ditambah 2 dikali ini 0, berarti 0, ditambah 4 dikurangi 6 min 2 dipangkatkan 2 berarti 4, ditambah 2 dikali 7 dikurangi 6, 1 kuadrat 1 juga, dibagi 8 gitu ya. Maka sama dengan 4 ditambah 2, 6. Ini juga 4 ditambah 2, 6. Berarti 12 dibagi 8. Maka sama dengan 1,5 atau 3/2. Oke. Nah kemudian kalau sudah tahu nilai ragam atau varian, kita menentukan simpangan bakunya tinggal mengakarkan saja. Jadi akar dari S kuadrat. Akar dari S kuadrat. S kuadratnya adalah 1,5 atau 3/2. Berarti akar dari 3/2. Nah akar dari 3/2 berapa adik-adik? Berarti sama saja akar 3 dibagi akar 2 ya. Kalau kita kalikan dengan sekawannya akar 2 per akar 2, berarti kan kita dapatkan hasilnya berapa? 1 per ini 2, berarti 1/2 akar 6. Bisa dipahami ya? Itu untuk simpangan rata-rata, ragam atau varian, simpangan baku atau deviasi standar, data tunggal. Nah sekarang kita akan mencoba untuk data kelompok. Oke, perhatikan baik-baik. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya ya. Dukung terus channel Primatika ini. Oke. Untuk data kelompok, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, perhatikan rumusnya ya. Perbedaannya di mana? Yang pertama, perbedaannya di sini ada. Kalau data tunggal tidak ada F-nya, tidak ada frekuensi ya, tidak ada F-nya. Terus ini kan sigma F sama saja dengan N, ukuran data. Kemudian kalau kita bandingkan dengan ragam atau varian, sama. Ada F-nya juga di sini. Jadi rumusnya sama, tetapi dikalikan dengan frekuensi, gitu ya. Sedangkan simpangan baku tetap akar dari ragam. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kalau di sini di data kelompok, XI itu titik tengah, adik-adik. Titik tengah itu apa sih? Misalkan begini, kalau ada interval misalkan 30 sampai dengan 34 gitu ya intervalnya, maka XI itu adalah titik tengah. Ini kita tambahkan bagi 2. 30 ditambah 34 dibagi 2 berarti kan 64, dibagi 2 32. Itu namanya XI. Ya. Oke, kemudian X bar itu rata-rata. Rata-rata itu bisa kita cari pakai cara sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Tetapi ini mudah rumusnya, ringkas. Tetapi kalau kita menghitung terkadang angkanya jadi besar ya. Maka saran saya tidak menggunakan ini, tetapi kita menggunakan yang rataan sementara. Ya, di sebelumnya, di video sebelumnya sudah saya bahas tentang cara mencari min data kelompok. Oke, lihat lagi. Jadi X bar bisa kita tulis X bar S atau rataan sementara ditambah sigma F dikali XI min X bar S dibagi dengan sigma F. Sekilas nampak rumusnya lebih panjang ya, lebih rumit, tetapi justru kalau kita menggunakan cara yang ini, kita menghitungnya akan lebih mudah. Apalagi kalau kalian tidak boleh menggunakan kalkulator dalam menghitung. Oke. Lalu apalagi? Frekuensi, jumlah frekuensi ya jelas ya, ukuran data sama. Jadi singkatnya begini, untuk mencari simpangan rata-rata, varian, simpangan baku pada data kelompok,
Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pertama cari jumlah frekuensinya dulu. Ya, kemudian yang kedua tambahkan kolom untuk mencari XI-nya atau titik tengah. Oke, kalau sudah begitu kemudian kita cari rata-ratanya. Ya, kalau kita mencari rata-rata kita menggunakan X bar S, berarti kalian harus menentukan X bar S-nya dulu atau rataan sementara. Tipsnya apa untuk mencari rataan sementara? Gunakan rataan sementara itu adalah titik tengah dari kelas dengan frekuensi terbanyak. Ya, pakai titik tengah dari kelas dengan frekuensi terbanyak. Itu tips dari saya seperti itu. Setelah rata-rata kalian tahu, baru kalian menambahkan kolom-kolom sesuai yang ada di rumus-rumusnya ini. Ya, kalian mau mencari apa? Gitu ya. Kita perlu menambahkan kolom di sebelah kanannya dari soal. Umumnya kalau soal dalam bentuk tabel seperti itu. Kalau soal dalam bentuk histogram atau bentuk diagram akan lebih mudah kalau kita buat ke dalam bentuk tabel dulu. Bisa dipahami ya? Oke, supaya kalian lebih paham lagi, kita perhatikan contoh berikut. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komen di bawah ya. Contoh 2, tentukan simpangan rata-rata, varian dan simpangan baku dari data berikut. Ini tabel distribusi frekuensi ya, jadi data soal seperti ini. Umumnya kalau soal UN seperti ini ya. Jadi hanya ada tabel kelas ya, kolom kelas dengan frekuensi. Bahkan jumlah frekuensinya pun belum diketahui, kita harus menghitung sendiri. Oke, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah jumlahkan frekuensinya dulu. Jadi di sini kita jumlahkan gitu ya. Berarti ini kalau ditambah 12 kan 20, kalau ini dengan ini 20 juga 40 ya. 18 ini dengan 2 20 juga, berarti 60. Jumlah frekuensinya 60. Kemudian kita mencari apa? Kita mencari XI atau titik tengah. Ini kan kelasnya 150 sampai 152, 153 sampai 155 dan seterusnya ya. Maka kita cari titik tengahnya dulu. Titik tengah yang pertama berarti 150 ditambah 152 dibagi 2. Berarti kan 302 dibagi 2 151. Ya, kita tuliskan, kita tambahkan kolom-kolom di sebelah kanannya. Ya, saya buat seperti ini. Nah, yang pertama di sini saya gunakan untuk mencari XI, untuk menuliskan XI-nya. Jadi tadi kita hitung sudah 151. Kemudian supaya nggak menghitung berulang, perhatikan untuk menentukan XI yang di bawahnya, tinggal kita lihat panjang kelas saja. Panjang kelasnya ini berapa? 153 kurangi 150 kan 3, atau 155 kurangi 152 kan 3 ya. Berarti untuk menentukan XI berikutnya tinggal kita tambahkan 333 gitu ya. Jadi 154, 157, 160, 163, kemudian 166 ya, 166, sorry, 166. Oke, kan ditambah 3 ya. Kemudian kita mencari rata-rata menggunakan X bar S ditambah sigma F kali XI min X bar S dibagi dengan sigma F. Itu ya. Di sini kan ada X bar S, berarti kita harus menentukan X bar S-nya berapa. Tips dari saya tadi adalah gunakan X bar S itu titik tengah dari kelas dengan frekuensi terbanyak. Tetapi kita juga harus jeli melihat frekuensi di bawah dan di atasnya juga ya. Kita pertimbangkan juga. Jadi intinya ginilah, kita ambil tengah-tengahnya lah ya, tengah-tengahnya. Namanya X bar sementara kan berarti perkiraan kita. Jadi dalam hal ini, contoh seperti ini kan sebetulnya frekuensi terbanyak adalah 18. Tapi kalau kita perhatikan di sini, di sebelum 18 ini 12, 15, cukup banyak, ya kan? Cukup banyak. Maka saya lebih cenderung tidak menggunakan XI yang di sini, tetapi yang di sini. Kenapa? Karena datanya lebih ngumpul di awal, gitu ya, lebih ngumpul di awal. Jadi kita ambil X bar S-nya 157. Oke, kita ambil seperti ini ya, misalkan ya. Mungkin akan berbeda ketika adik menggunakan 160, tapi hasilnya akan sama. Ya, hanya selisih pembulatan aja. Oke. Kemudian gimana setelah X bar S-nya kita tahu? Kita menambahkan kolom untuk mencari XI min X bar S. Jadi masing-masing ini XI-nya kita kurangi dengan 157. Jadi ini berarti kan dikurangi min 6, ini dikurangi min 3, ini berarti 0, sini 3,
sini 6, di sini berapa? 9 ya. Kemudian apa? Kita cari F kali, kita kalikan frekuensinya ya. Ini berarti 8 dikali min 6 berarti min 4, 8. 15 dikali min 3 min 4, 5. Ini dikalikan 0, 18 kali 3 54, kalikan 30, kalikan 18. Nah, kemudian kita jumlahkan. Berapa nih adik-adik? 30, 18, 48. Ini dengan ini kan habis ya. Iya kan? Terus 45 dengan 54. Berapa? 9 ya. 9. Jadi jumlahnya adalah 9. Oke, kita masukkan ke sini. Sama dengan 157 ditambah sigma F kali XI min X bar S adalah 9. Berarti 9 dibagi 60. Berarti berapa? 157 ditambah berapa tadi? 0, berarti 90 dibagi 60 ya, 15. Nah, ini. Maka sama dengan berapa? 157,15. Ya, itu ya. Oke, ini adalah rata-ratanya. Nah, sekarang sudah tahu rata-ratanya, baru kita menentukan simpangan rata-rata. Mulai menentukan simpangan rata-rata. Rumusnya apa? Sigma F kali harga mutlak X min XI ya, min X bar dibagi dengan sigma F atau dibagi dengan N, sama saja. Nanti kita mencari atau menambahkan kolom untuk nilai XI min X bar ya. Berarti apa? XI 151 dikurangi ini berarti apa? Min 6,15 ya. Tetapi kita tulis karena harga mutlak berarti kan 6,15. Kemudian kurangi 154 kurangi 157,15 berarti apa? Min 3 kan? Min 3,15 berarti kita tulis 3,15. Kemudian ini dikurangi berarti 0,15. Lalu yang ini berarti apa? 2,85. Itu ya. Kemudian yang ini berapa? Tinggal kita tambahkan 3 saja ya. Berarti 5,85. Ini juga gitu, kita tambahkan 3, 8,85. Nah, adik-adik, supaya lebih cepat, di sini sudah saya hitungkan. Nanti kalau dihitung satu persatu di dalam video penjelasan nanti kan jadi lama ya. Jadi seperti ini, ketika sudah kita hitung harga mutlak XI min X bar, kemudian masing-masing dari nilai ini kita kalikan dengan frekuensinya ya. 8 dikali 6,15 jadi 49,2, 15 dikali dengan 3,15 menjadi seperti ini dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan jadinya 196,5. Oke, sedangkan untuk simpangan rata-rata itu kan rumusnya sigma F harga mutlak XI min X bar dibagi sigma F, ya kan? Berarti 196 ini, 5 dibagi dengan jumlah F berarti dibagi 60. Gitu ya. Ini kalau kita hitung hasilnya 3, sekian ya, 275 ya, 3,275 gitu ya. Kemudian kalau kita mau mencari ragam atau varian S kuadrat itu kan sama dengan sigma F dikali XI min X bar dikuadratkan dibagi sigma F ya. Maka kita tambahkan dua kolom ini, XI min X bar dikuadratkan, kita hitung berarti kan sama saja XI min X bar ini ya, cuman ini kan harga mutlak, harusnya kan min ya, harusnya min. Tetapi kalau kita kuadratkan kan hasilnya juga positif. Jadi min 6,15 dipangkatkan 2 kan 37,82, 3,15 dikuadratkan ya, walaupun min kan juga dikuadratkan positif ya, 9,92, 0,15 dikuadratkan 0,02. Ini dua angka di belakang koma ya jadi ya. Saya hitungnya dua angka di belakang koma. Dan seterusnya seperti ini. Lalu kita tambahkan satu kolom lagi untuk apa? Untuk F kali XI min X bar dikuadratkan ya, seperti ini. Nah, berarti dari mana? Dari kolom yang di sini kita kalikan dengan F. F-nya kan ini 8, ya kan? 8 dikali 37,82 sama dengan 302,56. Kemudian 15 dikalikan 9,92, 148,8. 12 dikalikan 0,02, 0,24 dan seterusnya. Kita jumlahkan hasilnya adalah 925,5. Gitu ya. Maka
ragam atau variannya tinggal kita bagi. Sigma F kali X I min X bar dikuadratkan adalah 925,5 ini ya, dibagi dengan sigma F 60, berarti ini sama dengan berapa? 15,425. Oke, hasilnya ada seperti ini ya. Lalu untuk simpangan baku atau deviasi standar S itu sama dengan akar dari S kuadrat, berarti kan akar dari ragam 15,425. Jadi ini sama saja akar dari 15,425 gitu ya. Sama dengan berapa? 3,93. Oke, ini kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma. Bisa kalian pahami ya? Baik, semoga ini bisa kalian pahami dengan baik. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Maka jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.